Azhari, Dr. Haji Azhari SPOG, Jinsos, lahir di Pagar Alam, tanggal 8 Agustus 1954. Memiliki istri Dr. Hajah Ismiatati A, Master Kesehatan Masyarakat. Beliau dikaruniai 3 orang anak, putra dan putri. Kemudian dikaruniai cucu 6 orang. Kemudian tinggal di Komplek Kedamaian Permai tahap 2, Jalan Anggrek Blok C, nomor 23, Palembang. Kemudian riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. Riwayat pendidikan beliau adalah Collegium Obstetri Gynecologi Indonesia. Kemudian beliau pernah menjalani pendidikan dokter spesialis 2, konsultan, Objin SOS tahun 2003. Kemudian pendidikan dokter spesialis 1, Objin Ginekologi di Fakultas Kedokteran Unsri tahun 1995. Kemudian Fakultas Kedokteran Unsri 1982. Kemudian SMA 3, SMA Negeri 3, Palembang 1973. SMP Negeri 4 Palembang 1970, kemudian SD-nya di SD 1 Pagar Alam 1966. Riwayat pekerjaan beliau adalah purna tugas di Rumah Sakit MH Palembang 2018. Kemudian beliau juga staf pengajar FK Unsri sampai dengan sekarang sebagai dosen luar biasa. Kemudian di Rumah Sakit Caritas Palembang sampai dengan sekarang. Kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang sampai dengan sekarang. Kemudian di Rumah Sakit Caritas Grup Miria Palembang sampai dengan sekarang. Organisasi yang diikuti beliau adalah pengurus atau anggota ID Cabang Palembang, kemudian pengurus dan juga anggota POGI Sumatera Selatan. Alamat email azharirozali98@gmail.com. Itu Bapak Ibu sekalian, teman kita Dr. Azhari, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Azhari untuk memberikan ilmunya malam ini kepada kita. Silakan dokter. Terima kasih dulur kita Mayasini sebagai moderator pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan inayahnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual, sharing dan juga menyambung silaturahmi kita alumni SMA 3 ya. Baik itu maupun ada juga kanda-kanda di sini maupun juga ada dinda-dinda atau dulur-dulur yang hadir pada saat ini. Ya, satu persatu mungkin ini Pak Dulur Dani yang mulai tadi siang malam sudah mulai ya. Ketemu selamat juga Dulur Ujang Sekarman, Dulur istri ya. Yang mendampingi selalu. Dan juga ini ada juga sebelah saya ini ada mantan pacar saya, Dr. Irmitati. Wah, ini Dulur Rasna Malan. Salam untuk Ustadz Kiai Malan. Ini Yai dengar di sebelah ini lah. Ada dengar. Alhamdulillah. Ya,
saya muliakan, yang saya hormati ya, sebagai penasihat kita Kiai Malang Abdullah. Nah, dulur Sarkowi yang tadi sudah menyapa juga. Assalamualaikum. Sekali lagi. Arwin Najib, ya, Ade Akil. Ya. Nah, ini ada Ani ya, Ismail. Nah, ada dulur PDC yang juga, ada Yusuf. Nah, ada Semarani. Edi Yunus ya. Salam ini dari Pak Yudi Yunus. Assalamualaikum. Rijana Ismail, Farida Ali, mungkin bersama mantan pacarnya Ramson, kalau ada juga samping Profesor. Nah, Edi Yunus. Salam, ketemu lagi. Dan lain-lain ya, mungkin ada Sri Dina Jaya, mungkin dulur-dulur adik atau juga ya Rum Jati Mariani yang ada di sini. Baiklah, kita sharing pada malam ini dengan apanya, kita tidak intinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat dan kekuatan dan kesehatan pada malam ini kita dapat berkumpul, dan juga salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW sama keluarga serta kerabat dan sahabat beliau, serta sampai saat ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal apa saja ya. Baiklah, mungkin ini sharing saja. Saya tidak menggurui ya. Yang ada juga yang kurang pada saya nanti bisa disampaikan oleh dulur-dulur sekalian. Pada pandemi COVID-19 ini kita memang sudah banyak sekali perubahan-perubahan ya, untuk mengarah kesehatan yang mana mungkin sampai saat ini sudah berbagai varian ya, dari Alpha, Delta, sampai Omicron pada saat ini. Dan juga kasus-kasusnya sudah di-sharing dari teman kita Bu Adi tadi ya, Sumatera Selatan yang lebih 1.000 pada hari ini. Ya, saya sedikit menyampaikan masalah vaksinasi COVID-19 apakah mengapa, sejauh mana manfaat mudaratnya mungkin kita bahas nantinya, yang mana masih ada keengganan mungkin pada masyarakat yang tidak mau divaksin ya, ada juga yang menolak bervaksin. Nah, tapi ini kita sharing bagaimana untuk supaya membentuk satu herd immunity yang baik, yang sempurna pada nantinya kita bebas dari pandemi ini, mungkin menurunkan maksudnya menurun ke derajatnya nanti ya. Nah, ruang lingkup yang mungkin kita bahas pada malam ini, sejauh mana pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular, dan juga jauh mana kekebalan kelompok herd immunity yang akan didapat dengan vaksinasi tersebut. Ya, mungkin di sini vaksinasi perlu juga, vaksinasi COVID-19 ini untuk mengendalikan penularan COVID-19 ini. Mungkin sudah ratusan juta ya penduduk Indonesia, tetapi mungkin belum mencapai 70% untuk mencapai herd immunity ya, belum mencapai 70%. Sehingga pemerintah mungkin menggalakkan dan kita juga sama-sama mendukung agar supaya COVID ini jangan sampai berlarut-larut pandemi ini. Nah, prioritas yang mana akan diberikan kepada masyarakat? Mungkin juga perlu kita bagaimana penata laksanaan daripada komplikasi pasca imunisasi. Sebenarnya jutaan dolar sudah uang dikeluarkan. Nah, kira-kira kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Di sini kita mendapat itu ya, bagaimana tantangan pertama pada sikap masyarakat terhadap vaksinasi maupun juga terhadap COVID sendiri. Bagaimana penemuan obat-obat yang memang yang pasti ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan juga mungkin secara randomize ya, obat-obat yang pasti itu ya, pada saat ini belum secara pasti belum
didapatkan. Mungkin sejauh mana kita mendeteksi SARS-CoV-2. Nah, sekarang mutasi-mutasi dasar COVID itu dari yang mencapai 19, ya, maupun Alpha, Delta, maupun sampai Omicron pada saat ini. Nah, kuncinya mungkin pemberian vaksinasi. Ya, vaksinasi ini yang mana yang kita lakukan? Apa sebenarnya vaksinasi tersebut? Kalau kita lihat, vaksin itu adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, ini kita bahas dulu, Ustaz. Apa sih sebenarnya vaksinasi? Pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu, ya, termasuklah COVID-19, vaksin daripada COVID-19 ini. Imunisasi, proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksin. Apa? Ya, mungkin ini secara sharing aja ya. Satu secara garis besar. Jadi sehingga pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular. Vaksinasi penting untuk pencegahan penyakit menular, terutama pada pandemi COVID-19 ini. Nah, vaksinasi meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, itu virus maupun kuman, dengan cara memberikan antigen tersebut. Sehingga bila terpapar atau terpajan dengan antigen yang sama, sudah mempunyai zat kekebalan spesifik. Ini yang penting kita pahami. Jadi bukan untuk menyakiti vaksinasi, pemberian vaksin tersebut. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seorang masyarakat atau populasi. Kelompok masyarakat bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia ini, sehingga pandemi akan menjadi endemi, ya, endemi. Kalau bisa turunkan jadi endemi, bukan secara mengglobal dunia, tapi turunlah beberapa ya daerah atau negara, ya. Nah, bagaimana? Apa sih sebenarnya ya manfaat dari vaksinasi? Mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular, pertama atau cacar api itu, ya, pada saat ini sudah kita terbebas dengan adanya vaksinasi, juga terbebas. Mengenali penularan penyakit, ya, mengendalikan penyakit, ya, pada anak-anak, bayi sudah ada imunisasi polio maupun morbid. Mengapa orang-orang dewasa memerlukan vaksinasi? Ya, penyakit yang dicegah dengan vaksinasi belum hilang pada saat ini. Vaksin yang sama pentingnya dengan kesehatan kita secara keseluruhan, seperti diet dan olahraga. Vaksin aman dan efektif. Nah, untuk meyakinkan bahwa vaksin aman dan efektif perlu bagaimana informasi, edukasi, ya, melalui konseling maupun juga informasi yang jelas maupun dari pemerintah maupun dari cendekiawan. Dan juga karena memperhatikan imunisasi suatu kecilnya, ya, tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap untuk seumur hidup. Jadi imunisasi pada anak-anak juga tidak menyebabkan kekebalan seumur hidup. Nah, vaksinasi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jadi ya, kita perlu menanamkan keyakinan kita bahwa vaksin dan kita imunisasi, melakukan vaksinasi yang COVID ini adalah antara hidup dan mati kita. Ya, pencegahan penyakit akan mencegah keluarga dari lingkungan sekitar untuk terjadinya penyakit. Nah, ini kita manfaat vaksinasi. Mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular, contohnya cacar, variola, mengendalikan penularan penyakit, ya, polio dan morbili, ya, ini. Nah, mekanis kerjanya yaitu ya, antigen itu di mana virus yang telah dimatikan, ya, itu akan membentuk suatu antibody, ya, melalui proses-proses di dalam tubuh kita, dan juga membentuk sel-sel pemakan atau makrofag, ya, membasmi atau juga mematikan. Dan juga ada killer cell di sini yang juga untuk membangun sel-sel yang bisa meningkatkan antibody. Nah, cakupan imunisasi yang penting, ya, jika cakupan imunisasi turun tidak mencapai target yang diharapkan, dapat terjadi keadaan luar biasa atau outbreak. Nah, ini yang kita takutkan.
di mana cakupan imunisasi atau vaksinasi kita tidak tercapai misalnya sampai 70% herd immunity kita, nanti akan bertambahlah kasus demi kasusnya. Untuk mengatasi outbreak ini perlu ya upaya cepat, terpadu, dan membutuhkan biaya besar karena mungkin perlu dilakukan outbreak response immunization. Yang ini yang sangat susah dan sulit ya. Mungkin negara-negara dengan penduduk yang besar ini untuk mencapai herd immunity yang hampir 70% itu ya, akan sulit. Nah, sebagai gambaran vaksinasi variola ini kita mengingat pada pelajaran kita dulu ya, oleh Edward Jenner tahun 1796. Sebenarnya dokter-dokter Muslim Ibnu Sina ya sudah terlebih dahulu melakukan imunisasi sebelum Edward Jenner. Nah, imunisasi telah dikembangkan juga di Cina, di Turki, dan di negara-negara lain ya, dan negara Eropa untuk variola, untuk cacar. Nah, pada tahun 1796 Edward Jenner melakukan imunisasi variola pada seorang dengan anak usia 8 tahun bernama James Beard. Anak ini tidak tertular dari variola. Nah, ini salah satu contoh. Imunisasi pada orang dewasa di Indonesia ya, di era tahun 70-an telah berkembang menjadi program imunisasi nasional. Imunisasi pada dewasa baru dimulai pada tahun 2003. Imunisasi dewasa biaya masih ditanggung masyarakat kecuali tetanus dan difteri ini pada ibu hamil ya. Di luar negeri ini semuanya ditanggung oleh negara. Nah, ini permasalahan kita yang akan kita hadapi. Nah, apa sih sebenarnya herd immunity? Di semua tantangan, bagaimana kita mendapatkan suatu imunitas secara keseluruhan atau secara kelompok. Mungkin ini gambaran ini dari chat ini ya, contoh ya, kita bisa melihat mungkin slide-nya tidak bisa ditayangkan ya, bisa di-sharing aja ya, dimana kekebalan kelompok itu sangat penting ya. Limiter kekebalan kelompok yang besar misalnya 70% ya, sehingga sebagian kecil 3% yang belum punya kekebalan juga terlindungi. Bagaimana cara melindunginya? Ya, misalnya ada yang tidak orang sehat ya, yang tidak divaksin, atau dengan orang sehat divaksin, atau juga dengan ada kelompok juga yang tidak divaksin tapi terkontaminasi. Jauh berbeda ya kalau sudah divaksinasi. Kalau yang tidak divaksinasi akan tersebar dengan cepat. Ya. Inilah salah satu contoh, misalnya kita pada era COVID-19 ini, pandemi COVID ini, nah ini yang penting ya, vaksinasi ini akan membentuk suatu kekebalan secara kelompok orang-orang yang sudah divaksinasi. Nah, tapi dengan vaksinasi juga harus kita mengingat apa itu 5M, mencuci tangan dengan sabun, yang memakai masker yang benar, ya sekarang ini 2 lapis ya, masker daripada kesehatan, masker bedah maupun juga masker biasa, menjaga jarak minimal 1,5 meter, membatasi mobilitas di tempat umum, menjauhi kerumunan atau keramaian. Nah, ini upaya dari ini ya, kita dengan harapan bangsa Indonesia ini mencapai 70% COVID vaksinasinya akan mencegah terjadinya breakout atau kejadian yang sangat luar biasa ini. Nah, tujuan vaksinasi dari COVID-19 pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kalau tercapai vaksinasinya ya 70% atau lebih, ini akan mencapai kekebalan kelompok daripada masyarakat. Menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Pada saat ini kita sudah dampak sosial dan dampak ekonomi sudah begitu besar. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, mungkin pengembangan vaksin dan juga
bagaimana cara mensosialisasikannya dan juga memberikan vaksin ini satu tantangan atau keniscayaan yang menjadi keraguan sebagian orang. Mengapa? Ya, dari proses fase-fase penelitian, kalau kita lihat pengembangan vaksin baru itu kan ada itu waktu. Ini sangat cepat ya. Fase 1 dilewati langsung saja, fase 2, fase 3 ini agak meragukan dalam pada ilmuwan dan juga pada cendekiawan keberhasilan dari vaksin-vaksin ini. Apakah benar ya? Tidak melalui suatu uji klinis yang baik pun clinical melalui satu clinical maupun juga melalui banyak meragukan. Tetapi ya demi untuk mencegahnya pandemi ini maka diterimalah salah satu fase seharusnya memerlukan waktu lama. Ya, ini mungkin banyak pakar juga di sini nantinya bagaimana proses melakukan penelitian. Nah, percepatan dan perkembangan penurunan tidak berarti tidak berkualitas. Karena tahapan pengembangan vaksin era epidemi ini tidak mencapai herd immunity, ya. Yang mungkin fase uji klinik pada pengembangan vaksin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Dimana kalau kita lihat di sini, ya, serokonversi dan seroprotektif, ya. Serokonversi adalah peningkatan antibodi yang spesifik terhadap vaksin setelah imunisasi. Sero yang memberikan perlindungan. Nah, efikasi maupun efektivitas vaksin. Efikasi, ya, vaksin adalah penurunan insidennya. Jadi mungkin kita harapkan ya berapa persen lah yang nantinya, ya. Nah, ini sudah ada ini, ya. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Ya, terima kasih ini moderator, ya. Lanjut lagi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kalau gimana imunisasi atau vaksinasi ini yang sehat tapi tidak divaksinasi. Yang ini yang sehat divaksinasi, ya, kuning ini. Yang ini yang merah-merah ini melihatkan atau yang sakit tidak divaksinasi tapi terkontaminasi. Kalau kita lihat kalau dia hasil dari vaksinasi ini, ya, kalau dia divaksinasi angka efikasinya terjadi terjangkitannya sedikit. Kalau dia tidak vaksinasi kan menyebarnya sangat luas. Ya, lanjut. Ya, lagi. Ya, cepat saja. Nah, kembali lagi tuh. Nah, kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi seorang terjangkitnya COVID, ya. Ini ada kekebalan tubuh, jarak, ya, dan di penularan, ketatan dan jarak. Ya. Ada virus keganasan virulensi virus di sini, ya, ada ruang lingkup. Ini faktor yang seorang terjangkit.
Ini salah satu contoh di Indonesia, angka efikasi ditentukan jumlah faktor seperti latar belakang kelompok sukarelawan untuk uji klinis epidemiologi, wilayah uji klinik dilakukan. Di Indonesia ini hanya mencapai 65,3%. Kalau di Turki lebih baik. Ini dengan pasien Sinovac. Di Brazil 50 sampai 50,4%. Ya, ini kita lihat. Jadi kita cukup baik. Bagaimana penyediaan vaksin dan penyimpanan distribusi. Ya.